Selamat siang. Dalam mata kuliah Manajemen Pengelolaan Keuangan Desa kali ini, kita akan membahas tentang anggaran pendapatan dan belanja desa atau yang sering disingkat dengan APBDes desa. Anggaran pendapatan dan belanja desa selanjutnya disebut sebagai APBD desa. Itu adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa atau BPDes melalui peraturan desa. Tahun anggaran APBD desa meliputi 1 tahun, yaitu mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal dari 31 Desember. APBD desa terdiri atas bagian yaitu pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan. Jadi di sini saya menjelaskan bagaimana runutannya. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan PP Nomor 72 Tahun 2005 menyebutkan sumber-sumber pendapatan desa meliputi 1. Pendapatan asli desa, yaitu terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah. Yang kedua, bagi hasil pajak daerah kabupaten atau kota paling sedikit 1%, 10/100 ya untuk desa, dan dari retribusi kabupaten kota sebagian diperuntukkan bagi desa. Yang ketiga, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten kota untuk desa paling sedikit 10/100 yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa. Yang keempat, bantuan keuangan dari pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah. Yang kelima, hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat. Seperti yang telah saya sampaikan tadi, bahwa APBD desa terdiri atas 3, pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa. Di sini kalian bisa lihat ada diagram di sini. Di atasnya ada APBD desa terdiri dari 3. Yang pertama, pendapatan desa. Di sini saya menjelaskan dulu apa itu pendapatan desa. Pendapatan desa adalah semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 tahun, anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Jadi nanti pendapatan desa ini terdiri ada lagi berbagai jenisnya. Yang pertama, pendapatan desa itu terdiri dari atas pendapatan asli desa atau disebut dengan PAD. Nanti akan terbiasa dengan kata PAD. PAD ini berasal dari mana? Pertama, dari hasil usaha, yaitu juga bisa dari hasil aset desa, ada swadaya, partisipasi, dan gotong royong. Bisa juga terdiri dari pendapatan lain asli desa. Kemudian pendapatan desa itu terdiri juga atas transfer. Transfer dapat dari mana? Pertama, dari dana desa, bisa juga dari bagian dari hasil pajak kabupaten kota dan retribusi daerah, bisa juga dari alokasi dana desa atau ADD, kemudian dari bantuan keuangan dari APBD provinsi, dan juga dari bantuan keuangan APBD kabupaten kota. Ada lagi jenis pendapatan desa, yaitu pendapatan lain-lain. Pendapatan lain-lain ini berasal dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat, atau bisa juga dari pendapatan lain desa yang sah. Kemudian ini di kolom yang warna orange itu APBD desa terdiri dari belanja desa. Belanja desa itu apa? Meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Belanja desa itu
terdiri dari ada klasifikasi belanja desa, yaitu terdiri atas kelompok penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa, belanja tak terduga. Kelompok belanja tadi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan desa yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintahan Desa atau RKP Desa. Kegiatan sebagaimana tersebut di atas tadi saya sebutkan terdiri atas beberapa jenis, yaitu bisa jadi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan juga belanja modal. Kemudian ada bagian dari PB Desa yaitu pembiayaan desa. Pembiayaan desa adalah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa terdiri atas kelompok. Yang pertama penerimaan pembiayaan, yang kedua pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan itu adalah dari mana hasilnya itu sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa tahun sebelumnya, bisa jadi dari pencairan dana cadangan dan juga dari hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan. Untuk pengeluaran pembiayaan tadi ada berasal dari pembentukan dana cadangan dan juga penyertaan modal desa. Ini yang saya sebutkan tadi datanya adalah dari Permendagri nomor 113 tahun 2014 bab 4 pasal 18 dan 19. Kemudian dalam slide ini kita akan membahas tentang landasan hukum, tugas pokok dan fungsi penyusunan APBDes. Berikut ini adalah dasar hukum penyusunan APBDes, antara lain adalah yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ada PP Nomor 43 Tahun 2014, PP Nomor 60 Tahun 2014, Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, Permendagri Nomor 111 Tahun 2014, Perbup tentang pengelolaan keuangan desa itu dari Permendagri pasal 43, Perbup tentang pengadaan barang dan atau jasa di desa itu Permendagri pasal 32. Perbup tentang pendelegasian evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBD desa kepada camat itu dari Permendagri pasal 23 ayat 6. Di sini Permendagri itu tentang berisinya tentang pedoman teknis peraturan desa, pemilihan kepala desa, tentang keuangan desa, dan terakhir tentang pedoman pembangunan desa. Permendes PDTT tentang keuangan asal-usul dan kewenangan lokal skala desa, musyawarah desa, pendampingan desa, BUMDesa, dan terakhir prioritas pembangunan desa. Dengan adanya undang-undang tentang desa ini sekaligus adanya aturan tentang APBDes ini menjelaskan atau menegaskan bahwa pembangunan di Indonesia ujung tombaknya adalah desa. Dengan adanya undang-undang desa ini diharapkan kemajuan pembangunan di seluruh desa di Indonesia dapat terjangkau dan merata. Penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Itu sudah dijelaskan pada pasal 5 sampai pasal 11 Permen Desa PDTT nomor 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa. Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud tersebut memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan, penanggulangan kemiskinan, dan peningkatan pelayanan publik. Pada setelah dilakukan penggunaan dana desa, adanya laporan realisasi APBDes desa. Biasanya setiap desa membuat spanduk seperti ini setelah tahun berjalan APBDes desa tersebut.
Ini dapat kita lihat nanti kalau misalnya kita berkunjung ke desa, kita lihat ini ada spanduk-spanduk dipampang biasanya di dekat balai-balai desa atau misalnya yang sering dilalui oleh masyarakat. Ini merupakan wujud dari transparansi, bagaimana transparansi APBD desa tersebut. Saya rasa mengenai APBD desa sekian dan semoga ini bermanfaat.